Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Biasanya sebelum materi, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Itu selalu saya ingatkan, dan jangan bosan. Terus berdoa sama Allah, terus meminta sama Allah. Yakin teman-teman semuanya. Jika kita tuh memang yakin pada diri kita yakin pada doa kita yakin bahwa Allah itu bisa menyelesaikan masalah kita, ini insya Allah pasti dikasih jalan sama Allah, ditolong sama Allah, dan dikabulkan doa-doa Anda. Insya Allah teman-teman, udah lakukan saja, banyak berdoa ya, banyak berdoa, banyak meminta. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Itu banyak yang tanya ke saya tuh, ya bingung amalan apa yang harus dikerjakan untuk melunasin hutang. Apa sih Pak sebenarnya amalan yang bisa mempercepat hutang itu lunas? Atau apa sih Pak amalannya itu apa sih? Saya tuh bingung, di YouTube tuh banyak banget mengajarkan tentang amalan supaya hutang lunas. Itu banyak teman-teman yang WA ke saya. Nah, kalau Anda mengalami itu, Anda bingung memilih amalan mana yang harus dikerjakan agar semuanya mudah, agar hutang lunas, agar rezeki dimudahkan, atau doa Anda cepat dikabulkan, atau rezeki Anda diluaskan. Tuh, kalau Anda bingung mengalami itu, nah tonton video ini hingga akhir. Saya akan kasih tips buat teman-teman semuanya ya, supaya Anda gak bingung dalam memilih amalan, dan enjoy, happy dalam mengamalkan itu. Ada tips dari saya teman-teman semuanya yang insya Allah tuh sederhana, tapi kalau kita amalkan, kita lakukan secara konsisten, ini sangat dahsyat, dan insya Allah akan terasa perubahan yang akan Anda rasakan di kehidupan Anda. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semuanya, Anda harus pahami dulu ya, sebelum materi lebih jauh saya bahas ya, Anda harus pahami dulu bahwa amalan itu banyak. Kalau dihitung, nggak terhitung dah teman-teman semuanya. Banyak banget tuh amalan, sehingga kadang-kadang itu kita bingung sih. Guru kita satu mengajarkan amalan ini, misalnya amalan A gitu, atau kita sebut aja namanya, misalnya guru kita ajarkan amalan sholawat supaya urusan mudah, supaya hutang lunas, supaya rezeki lancar, dan lain sebagainya. Kemudian guru satu lagi kita ngamalkan banyakin istighfar. Kemudian guru satu lagi menyarankan amalkan surah Al-Fatihah. Guru satu lagi menyarankan baca surah Al-Waqiah sebanyaknya. Kemudian ada guru kita menyampaikan lagi perbanyak baca zikir hauqala la haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang mengatakan perbanyak amalkan ya Fatah ya Rojak supaya rezeki terbuka gitu. Tuh banyak teman-teman, dan termasuk saya juga dulu begitu, belajar dari guru ke guru. Setiap guru yang saya jumpa itu amalannya berbeda. Ya akhirnya pun saya bingung pilih amalan mana yang bisa yang lebih cepat terasa, yang lebih bisa cepat hutang kita lunas, cepat terkabulnya doa kita. Nah, ada tips dari saya teman-teman semuanya. Kalau memang Anda berada di posisi itu, Anda bingung menentukan amalan, saya saran ya teman-teman semuanya, ambillah amalan itu yang Anda tidak berat mengamalkannya. Simpel aja teman-teman semuanya, ambillah amalan itu yang Anda tidak berat mengamalkannya. Artinya apa? Artinya ketika Anda mengamalkannya itu tidak terbebani, kemudian Anda mengamalkannya itu tidak memberatkan, kemudian Anda tuh enjoy dan bisa menikmatin setiap amalan yang Anda kerjakan itu teman-teman. Nah, sebenarnya ya di video saya sebelumnya itu sudah saya singgung ya tentang bagaimana ketika kita bingung memilih amalan. Kalau saya bilang fokusnya itu jangan lagi pada amalan. Fokusnya itu jangan pada amalan lagi teman-teman semuanya, karena amalan itu banyak. Sekarang tinggal Anda memilih amalan yang amalan itu sederhana, tidak memberatkan Anda, dan tidak membebani Anda, serta Anda enjoy, menikmati dalam mengamalkan itu. Nah, sekarang saya kasih tip ya teman-teman semuanya. Kemarin tuh saya baru upload video itu tentang urutan amalan lunasin hutang. Tuh bagi Anda yang belum tonton, silahkan tengok nanti itu judulnya tentang 6 urutan amalan dalam melunasin hutang. Tuh kalau nggak salah ya, itu dijajakan dari guru saya. Boleh amalkan tuh. Nah, buat Anda semua saat ini yang sedang bingung ya, atau ada yang baru melihat video saya ini, saya katakan lagi, ketika Anda bingung memilih amalan, saran saya teman-teman semuanya, ambillah amalan yang mudah, yang sederhana, dan Anda tidak berat mengamalkannya, dan istiqomahkan amalan itu. Contoh gini, saya urutkan. Anda kalau ingin lebih mau terasa lagi dalam Anda mengamalkan amalan dan
saya katakan bisa dibilang cepat perubahan itu terjadi, sederhana. Satu, perbanyak baca istighfar, amalkan istighfar setiap hari. Kalau untuk pemula mungkin satu hari 100 kali itu boleh. Tapi kalau kita udah makin sering, makin banyak istighfar itu makin bagus. Yang penting amalkan istighfar dalam satu hari itu. Kalau memang benar-benar mau terasa, amalkan istighfar 1000 kali dalam satu hari. Nah, cara ngamalin istighfarnya bagaimana? Istighfar itu kan ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Nah, Anda ambil yang sedang aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau yang singkat juga boleh, astagfirullah, 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 itu boleh. Amalkan. Nanti waktunya saya jelaskan di akhirnya. Itu. Kemudian setelah istighfar, amalin sholawat. Nah, sholawat apa yang diamalkan? Kalau saya ditanya amalan sholawat apa yang dikerjakan, yang nyaman dan Anda yang memang enak mengamalkannya. Sholawat itu banyak ya teman-teman semuanya. Kalau saya mengamalkan sholawat itu sholawat yang kita baca ketika sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh baca itu. Nah, baca itu 1000 kali. Sekali duduk. Usahakan dalam satu hari sekali duduk. Tapi kalau bagi pemula itu ya 100 kali untuk sebagai latihan, jangan banyak-banyak dulu. 10 kali ya, atau masa nggak bisa sih 100 kali dalam satu hari, pasti bisa lah. Amalkan tuh 1000 kali. Nah, kemudian teman-teman semuanya untuk amalnya kerjakan sholat duha. Tuh waktunya kan ada di awal pagi, tengah pagi, di akhir pagi itu ada. Nanti Anda lihat di Google ya atau di YouTube itu waktunya Anda bisa lihat. Tapi yang lebih bagus tuh ketika pas matahari terbit ya, sekitar jam-jam 9, jam 10 itu Anda kerjakan sholat duha. Berapa rakaat? Ya boleh 2, boleh 4. Tapi kalau saya biasanya itu kerjakan tuh 4 rakaat gitu ya. Kadang di rumah sebelum buat kerja atau pas saat di kerjaan lagi luang tuh saya sholat duha 4 rakaat. Kemudian kerjakan sholat taubat. Sholat taubat teman-teman, perbanyak sholat taubat. Sholat taubat itu salah satu bentuk ini ya, kesungguhan kita dalam benar-benar meminta ampun sama Allah. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang penting kerjakan itu. Ya, ini saya singkat aja. Kemudian kerjakan sholat hajat. Sholat hajat teman, karena kan kita punya hajat, ingin lunas hutang, ingin rezeki lancar, ingin doa dikabulkan ya, kerjakan sholat hajat. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, kerjakan teman-teman semuanya. Nanti waktunya saya jelaskan. Kemudian kerjakan sholat tahajud. Paksa berapa rakaat? 2 rakaat juga nggak apa-apa, karena kita untuk di awal. Dan sebenarnya sholat tahajud ini ya, kalau kita benar-benar ingin merasakan perubahannya, coba deh istiqomahkan sholat tahajud. Saya nggak jelasin ya manfaatnya apa, karena panjang ini mengingat waktunya. Nanti Anda bisa lihat dia sendiri di channel Ustadz Adi Hidayat, ya, guru-guru kita lah teman, yang membahas tentang keutamaan tahajud. Nah, kalau Anda benar-benar ingin banget ditolong sama Allah, paksa deh Anda bangun tahajud. Kerjakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat kerjakan teman-teman. Anda akan merasakan perubahan yang bisa Anda rasakan dalam melakukan ibadah itu, teman-teman saya. Nah, jadi dari urutan yang saya sampaikan tadi itu, coba Anda lakukan itu 40 hari tanpa putus. Sebenarnya banyak amalnya, tapi saya kasih contoh seperti itu aja. Saya ulangi ya, pertama istighfar, kemudian sholawat, kemudian perbanyak sholat duha, kemudian istiqomahkan sholat taubat, istiqomahkan sholat hajat, kemudian istiqomahkan sholat tahajud malam hari. Coba deh di 5 amal itu Anda ambil, Anda amalkan, Anda latih dulu 40 hari tanpa putus. Coba deh kalau putus, kalau ada bolong satu hari, coba ulang lagi. Atau kita paksa, kita latih 40 hari tanpa putus. Coba deh teman-teman semua. Saya yakin pasti ada perubahan. Anda fokusnya jangan pada keajaiban, Anda fokusnya jangan pada hasil, tapi Anda bagaimana bisa menyelesaikan latihan-latihan atau riadoh-riadoh yang Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan 40 hari itu. Malam pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke 40 hari. Kalau misalnya di 40 hari kita sudah selesai, belum ada perubahan, coba lagi 40 hari, coba seterusnya, hingga sampai menjadi kebiasaan dan Anda istiqomah. Saya yakin teman-teman semuanya dengan amalan sederhana itu aja, saya katakan sederhana ya, tapi sederhana itu pun belum tentu orang itu terbuka hatinya untuk mengamalkan itu, belum tentu teman-teman. Nah, Anda coba lakukan itu. Nah, jadi Anda jangan terlalu dipusingkan dengan yang namanya amalan-amalan itu banyak. Yang salah itu bukan amalannya, kitanya yang salah. Kita maunya terburu-buru, maunya ingin segera cepat terkabul, maunya ingin segera cepat selesai. Nggak begitu. Tugas kita tuh berusaha, berikhtiar, berdoa selebihnya itu urusan Allah. Yang penting tetap lakukan istiqomahkan. Nah, untuk perkara waktu ya seperti saya katakan tadi,
Untuk istighfar itu lakukanlah, upayakan selesai sholat 5 waktu itu beristighfar, minta ampun sama Allah. Selesai doa gitu ya, Anda jangan langsung pergi, Anda istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Selesai sholat 5 waktu, baca itu. Nah, terlebih-lebih ketika membaca istighfar itu selesai sholat tobat, minta ampun sama Allah. Malam hari ya, sholat tobat itu dikerjakan lebih bagus tuh malam hari. Selesai sholat tobat tuh Anda beristighfar, minta ampun sama Allah. Jumlahnya makin banyak makin bagus teman-teman. Saya katakan coba deh targetin satu hari itu gak kurang dari 1000 kali. Kalau untuk pemula mungkin masih boleh 100 kali, tapi kalau kita yang udah biasa, coba targetin dalam satu hari itu 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian sholawat ngamalinya kapan? Nah, sholawat ini ngamalinya biasanya saya habis sholat hajat. Sholat hajat itu saya kerjakan jam 9 atau jam 10 malam. Nah, itu aku amalkan, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai 1000 kali sekali duduk. Setelah itu Anda doa. Kemudian sholat tahajud, selesai sholat tahajud dan Anda berdoa. Boleh Anda berzikir, berbanyak berzikir, istighfar, boleh baca Quran, boleh sholawat, bebas. Yang penting boleh Anda merenung, berdoa sama. Yang penting lakukanlah yang saya katakan tadi itu secara konsisten, secara istiqomah. Saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh mengamalkan itu, saya yakin perubahan akan Anda rasakan. Niat yang betul, sungguh-sungguh, paksa, fokusnya jangan pada keajaiban, fokusnya jangan pada hasil, amalkan saja. Urusan hasil terserah Allah, nanti Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya sudah merasakan itu teman-teman semua. Saya sudah merasakannya, bahkan 40 hari pertama belum ada perubahan, saya coba lagi 40 hari kedua, saya coba lagi 40 hari ketiga, dan seterusnya. Alhamdulillah sampai sekarang itu jadi istiqomah. Nah, jadi itu teman-teman ya, sederhana, tapi kalau diistiqomahkan biar sedikit, tapi istiqomah itu jauh lebih baik dibanding banyak tapi kita nggak istiqomah. Jadi sebenarnya bukan amalannya yang salah, tapi kitanya yang nggak sabar, kitanya yang maunya itu ini terburu-buru. Paling sebenarnya tugas kita itu nggak bisa memaksa, tugas kita itu ya melakukan, beribadah, selebihnya itu urusan Allah teman-teman. Nah, itu ya sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi itu dulu mudah-mudahan Anda paham. Yang terpenting itu paksa diri datang ke Allah, minta ke Allah, terus berharap sama Allah, dan terus yakin sama Allah bahwa Allah pasti menolong dan menyelesaikan semua urusan-urusan kita, masalah-masalah kita, termasuk menyelesaikan hutang-hutang kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.